tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Tuhan yang sudah merawat kita, Tuhan yang sudah memelihara kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarkan Tuhan hadir tengah-tengah kita, kepada kita pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya.
Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani sembah. Aku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana.
musik maupun hamba-Mu yang menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan hamba-Mu juga Tuhan, bawa kolek dan penerima tamu juga Tuhan, Bapa kami kasih. Bapa, biarlah Tuhan Engkau merapi kami juga yang hadir saat ini. Biarlah dengan penuh kerendahan hati kami sekalian ya Tuhan, ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Hancurkan segala kesombongan yang ada pada kami ya Bapa, karena orang-orang yang sombong tidak ada di hati Tuhan. Bapa di dalam surga, kami ingin memuji memuliakan nama-Mu, kami ingin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Bapa dalam surga, biarlah Engkau memimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami menyerahkan semua doa kami, juga kami menyerahkan ibadah dalam nama Tuhan Yesus. Dan siap memuji dan muliakan nama Tuhan, katakan amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Shalom. Shalom. Ada sukacita. Kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang terbaik yang sudah Tuhan berikan buat kita. Amin. Kita selalu percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya rindu kita berjabat tangan. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita di tempat ini. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu baik. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja,
persembahan kita. Haleluya. Untuk yang bertugas saya persilakan. Mari Bapak Ibu kami berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Murah, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Pada jam pagi hari ini ya Bapa, kami naikkan ungkapan syukur dan terima kasih kepadamu atas penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan, sehingga sampai pada saat ini kami ada bersama-sama di dalam rumah ibadah-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan syukur kepadamu. Biarlah ya Bapa, Kau memberkati tangan-tangan yang akan memberikannya dengan hati yang tulus dan sukacita. Biarlah ya Bapa, persembahan ini boleh untuk membesarkan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau lebih dalam lagi di dalam Tuhan. Kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kekuatan-Mu yang selalu menopang kami Tuhan. Karena kami percaya bahwa hidup kami Engkau yang sudah mengatur Tuhan. Engkau yang sudah memegang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya Engkaulah penolong kami Yesus. Haleluya. Kita mau pujian ini. Sungguh nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu
untuk memegang firman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus yang siap mendengar firman Tuhan, katakan amin. Shalom semua. Ya, kita sudah mengakhiri bulan April dan akan memasuki bulan Mei, menjadi bulan keluarga hampir seluruh gereja. Ya, saya akan membawakan firman Tuhan yang terdapat dari 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal yang ke-9, ke-8. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-22 sampai 26. Saya persingkat sampai 26 supaya kita tidak terlalu lama membacanya. Kita akan membacanya secara bersama-sama. 1 Raja-Raja 8 ayat 22 sampai 26 dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan. Ya. Ditanyakannya lah tangannya ke langit, lalu berkata, ya Tuhan Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit. Ya, Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba. Terus sampai di situ. Ya, kita raja-raja ini dengan tema pemerintahan. Pemerintahan yang sesungguhnya itu yaitu Allah. Tetapi sebenarnya orang Israel sudah menolak pemerintahan dari Allah ketika mereka melihat bangsa lain dengan raja-rajanya. Orang Israel ingin juga memiliki raja, sehingga Samuel yang menjadi tangan kanan Allah pada saat itu disuruh sampai di intervensi. Pokoknya kami nggak mau tahu, kami ingin raja. Dan Tuhan itu mengatakan kepada Samuel, ingat Samuel, bukan kau yang ditolak, tetapi aku. Oleh karena Allah memerintah Israel, tetapi orang Israel pengen minta raja. Nah, pemerintahan tema dari kitab ini. Yang jadi pertanyaan, apakah ketika kita membaca firman Tuhan itu, kita betul-betul dengan sangat concern melihat apa maksud dari Alkitab? Oleh karena membaca Alkitab saja tidak hanya sekedar membaca lalu santai selesai. Itu hanya obligation, hanya memenuhi syarat. Menjadi jemaat Rawakalong, ada grup abah, hanya memenuhi syarat. Itu tidak mengapa, tetapi jadi pertanyaan, apakah ketika kita membaca firman Tuhan, terkhusus dalam 1 Raja-Raja ini, benarkah Tuhan memerintah atas hati kita atau tidak? Apakah Tuhan itu benar-benar memerintah atas hati kita? Jangan-jangan selama ini kita itu hanya menjadi orang-orang yang seperti robot saja. Pada waktunya ibadah, kita harus bergerak, bermimik seperti orang yang ibadah. Pada waktu penyembahan, kita betul-betul bermimik, menyembah Tuhan. Seakan-akan semuanya secara otomatis. Pada waktu di gereja, saya akan secara otomatis menyembah Tuhan. Jadi sebenarnya itu adalah momentum. Psikologi menjelaskan
dalam keadaan tertentu seseorang bisa merasa lebih baik dan rohani, apalagi kalau punya masalah. Sehingga ketika pada saat penyembahan saja itu orang-orang bisa menangis, bukan karena Tuhan. Saudara, saya ingat sekali konser-konser tahun 80-an Michael Jackson, oleh karena ditampilkan di tahun 90-an. Kami masih nonton di rumah tetangga karena belum semua orang punya TV pada saat itu. Orang itu fans dari Michael Jackson almarhum, bisa sampai nangis naik panggung peluk Michael Jackson. Ini momen yang orang Kristen juga lakukan, yang membuat kita itu sadar sebenarnya tidak perlu ke gereja untuk nangis-nangis kok. Nggak perlu ke gereja untuk nangis-nangis, cukup lihat konser seperti beberapa bulan yang lalu Blackpink di Jakarta 2 hari 2 malam. Cukup fans mereka lalu nangis-nangis peluk mereka. Nggak perlu jadi orang Kristen. Jadi tema dari firman yang saya bawakan adalah pujian yang sejati. Apa sih hubungannya dengan pembangunan bait Allah yang sudah selesai? Jadi pembangunan bait Allah yang kita baca ini sudah selesai, oleh karena Daud tidak dikehendaki Tuhan membangun bait Allah. Oleh karena tangannya ini sudah menumpahkan begitu banyak darah, sampai dari darah Goliat, sampai darah daripada hambanya yang setia, orang Het, Uria, gara-gara dia ambil istrinya. Lalu supaya tidak ketahuan, dengan alasan tertentu, dengan alasan nanti kalau Uria ini mati aku bisa ambil Bathsheba. Oleh karena setiap hari aku mulai melirik dia, aku sengaja naik ke soto untuk ngintip-ngintip dia lagi mana. Mungkin dengan kulitnya yang mulus. Nah, gara-gara hawa nafsu daripada Daud juga, orang Het itu, Uria orang Het yang setia itu, sampai mati di tangannya melalui Yoab, bunuh dia. Bagaimana caranya? Taruh paling depan berperang. Nah, jadi Daud itu tidak hanya sekedar menumpahkan darah secara fenomenal, secara kelihatan, tetapi hatinya yang busuk itu ternyata Tuhan larang, kau tidak layak dibangun bait Allah bagiku. Begitu. Jadi kalau kita melihat apa yang disampaikan daripada kitab ini, jadi doa Salomo itu sebenarnya doa karena wah sekarang itu bait Allah sudah terjadi, sudah jadi, dan beberapa emas-emasnya justru disumbang oleh orang-orang kafir. Nah, ada perbedaan. Ketika saya membaca ini, muncul di benak saya ketika membaca doa Salomo ini, apakah itu doa yang benar dari hatinya? Bahkan mengatakan Tuhan, dia mengatakan covenant of love, perjanjian dari kasih Allah, bukan perjanjian dan kasih. Kalau di Indonesia ini kita lihat itu perjanjian dan kasih. Tetapi kalau di Inggrisnya covenant of love, nggak usah dulu ke Yunaninya, berat. Inggrisnya dulu, covenant of love, itu perjanjian dari kasih. Pada saat Salomo ngomong rohani saja, dalam momen yang pas, ngomong tentang hal yang rohani, ternyata hidupnya tidak seperti apa yang di bibirnya. Yang lagu kata, memang lidah kabar tulang, lain di mulut, lain di hati. Ya, seperti itu. Jadi, oleh karena momennya ini pas sekali, wah, bait Allah sudah terjadi, sudah tinggal diresmikan, sehingga dia mengajak bahkan mengangkat tangannya dua untuk memimpin jemaah itu, orang Israel, supaya memuji Tuhan. Lalu saya mulai melihat perbedaan. Apa perbedaan doa dan doa syukur? Doa dan doa syukur. Doa bisa saja oleh karena momentum, lagi pasnya ini nangis-nangis loh, lagi KKR, banyak jemaat, saya juga mau ikut nangis, ini momentum. Tetapi doa syukur tentu lahir dari perenungan. Apa beda doa? Jadi kalau kita melihat di 1 Samuel pasal yang ke-11, itu Salomo, itu Daud. Di 2 Samuel pasal yang ke-7 itu Daud dikatakan mengucap syukur kepada Tuhan. Ada perbedaan yang begitu mencolok antara bapak sama anak, yaitu Daud sama Salomo. Ketika Daud
bicara tentang syukur, dia mengatakan, Tuhan, God, who am I? Siapakah aku ini? Aku yang dulu tukang ngawon kambing 2-3 ekor. Aku yang latih-latih diriku itu, membuat skillku itu melempar Goliat sampai mati. Sekarang aku itu menjadi raja. Siapa aku ini? Ini perenungan yang betul-betul dalam, oleh karena dia menyadari tidak pantas menerima berkat Tuhan yang begitu besar bagi dirinya. Tetapi doa Salomo, saya nggak tahu, memang mungkin lain juga memiliki maksud. Doa Salomo dengan doa Daud itu beda. Doa Salomo itu disebutkan hanya doa Salomo, tetapi kalau doa Daud itu doa syukur Daud. Beda loh. Doa dan doa syukur itu sangat beda. Doa itu karena kamu pengen minta-minta saja apa yang kamu pengen sama Tuhan, minta-minta saja. Tetapi doa syukur itu merupakan doa bukan karena ingin mendapatkan sesuatu lagi, tetapi menyadari akan apa yang sudah dialami. Penting mengucap syukur. Kita tuh sering meminta sama Tuhan, tapi jarang bersyukur tentang apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sehingga bahkan anak kita pun kita tuntut untuk juara 1, kita tuntut memiliki nilai baik, padahal itu tidak mengubah karakternya. Tema kita adalah pujian yang sejati. Jadi kalau kita lihat momen, ada 2 yang menyebabkan Salomo itu memuji Tuhan dalam doa. Dia mengatakan di ayat yang ke-23, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit, di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-Mu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan." Ini seakan-akan benar-benar Salomo itu rohani. Ketika saya membaca, yang muncul di benak saya pertama, bukan ini doa syukur, bukan doa syukur, tetapi ini doa karena momen lagi pas-pasnya mau tunjukin ke bangsa Israel bagaimana memaksakan diri untuk menjadi lebih rohani. Seperti itu. Jadi pada saat kita ibadah pun bisa saja yang kita lakukan kepada Tuhan hanya memaksa diri kita untuk menjadi rohani di gereja. Nanti di luar rohani. Memaksakan diri kita untuk menjadi rohani di dalam gereja. Sebenarnya kita nggak rohani kok. Begitu. Jadi akhirnya saya melihat apa yang sih yang menyebabkan orang Israel itu pecah. Jadi ada kerajaan selatan yang disebut kerajaan Yahudi, kemudian yang menjadi kerajaan lain yaitu yang nantinya menjadi Samaria, yaitu kerajaan utara. Mereka memberontak sampai mereka itu membagi persaingan penyembahan. Ada yang di Yerusalem dan ada yang di Samaria, yang dimana Yesus bertemu dengan seorang pelacur yang memiliki 5 suami. Itu Samaria. Nah, apa yang menyebabkan Israel itu pecah? 80 tahun orang Israel pecah. Salomo memerintah Israel itu 40 tahun. 40 tahun cukup untuk membuat pecah selama 80 tahun. Bayangkan, 40 tahun pemerintahan Israel, Salomo cukup untuk membuat Israel itu pecah selama 80 tahun. Kenapa saya mengatakan Salomo itu hanya momen-momen kok rohani? Jadi kalau kita lihat ditelusuri dari satu raja-raja, dia dikatakan dia itu diangkat menjadi raja sampai dia bangun bait Allah itu sudah selesai, sudah beres, tinggal dipakai. Pasal selanjutnya, satu raja-raja itu begitu sangat jujur bilang, lalu Salomo itu begitu sangat mulai kaya, pendapatannya mulai banyak, oleh karena orang Israel pun dipaksa bayar pajak lebih dari yang biasanya, sampai orang Israel itu mengeluh oleh karena pemerintahan Salomo. Dikatakan dia mulai kaya, lalu dia terpaut sama istri. Ngapain? Sembah berhala. Jadi momen tradisi hanya akan membuat kita menjadi orang yang tidak taat. Apa yang dilakukan Salomo memimpin bangsa Israel untuk bersyukur atas berkat Tuhan sudah memberi mereka tempat untuk mereka bisa beribadah. Itu merupakan momen
Suasana lagi enak-enaknya puji Tuhan, ya udah aku puji Tuhan kok. Yang kedua, tradisi. Oleh karena sudah menjadi tradisi, ketika orang Israel itu bersyukur kepada Tuhan, bukan lagi sesuatu yang memang dari hati, hanya tradisi. Bahkan di Matius 15 Tuhan mengatakan, mengutip dari kitab Yesaya, dia mengatakan kepada ahli-ahli Taurat, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi sebenarnya hatinya jauh kok daripada. Nah, dalam Hosea 6 ayat 6 itu kita akan melihat juga di sana. Tuhan sampai jujur melalui Hosea. Bukan korban bakaran, korban persembahan yang aku inginkan jadinya. Memang aku yang membuat korban bakaran, korban persembahan, kata Tuhan. Tetapi tidak ada lagi kasih di dalam. Buat apa semua ini? Aku jijik sama Mas. Jadi nggak ada yang enggak ya, yang senyum mengerti. Jadi semua yang dilakukan oleh Salomo sebenarnya itu hanya momen saja, lagi senang, wah punya gedung besar. Bayangin, Tuhan buka berkat buat gereja ini. Parkirnya sudah nggak ada, nanti ini ditinggiin gede sampai 7 lantai. Apartemen kali ya, 7 lantai rumah susun. Bersyukur nggak kira-kira? Pasti bersyukur. Wah, itu apa? Itu momen. Jadi psikologi mengungkapkan, dalam keadaan yang baik orang bisa menjadi rohani kok. Dalam keadaan yang baik, menyenangkan, orang menjadi rohani kok. Nggak perlu betul-betul rohani, nggak perlu melatih rohani. Dalam keadaan yang baik, lagi senangnya, misalnya dapat THR lagi habis Idul Fitri, kamu bisa senyum-senyum berseri-seri 1 harian. Iya, itu yang terjadi. Dan apa yang dilakukan Salomo terbukti. Dia bukan taat. Bahkan saudara tahu, orang kafir, raja siapa yang namanya saya lupa, kebanyakan belajar jadi lupa. Raja siapa namanya? Ibu Gembala. Yang membantu Salomo siapa? Yang mengirimkan dia kayu senobar, emas. Nggak tahu juga ya. Nanti kita ingat. Bahkan orang seperti itu, Salomo mau berterima kasih sama dia. Karena kau sudah bantu saya kasih kau tanah. Setelah raja itu lihat, itu tanah gersang. Dia dengan halus berkata, aduh kamu baik sekali Salomo, tapi sudah gak usah kasih. Sebenarnya dia kecewa. Wah ternyata ini orang dikasih hati gak terima kasih. Itu model Salomo. Bahkan bayangkan, istrinya 300, gak puas. 1 tahun ada berapa hari? 365 hari. 1 tahun habitatnya itu 366 hari. Taruhlah 366 hari. Kemana 600 lebih itu? Apakah dia mampu melakukan kewajibannya sebagai suami, diranjang kepada istri-istrinya itu dan bundingnya? Tidak mungkin. Bayangkan, kalau bisa dia lakukan, betul-betul dia adalah penjahat ke langit. Dan model seperti ini Tuhan pakai. Apa itu? Seakan-akan kita akan protes sama Tuhan. Oh model seperti ini Tuhan pakai sih melayani Tuhan, bahkan menjadi pemimpin loh. Ada 2 yang menyebabkan Salomo itu menjadi rohani dibaca. Yang pertama, momen oleh karena senang sekali dibangun bait Allah itu di zamannya. Yang kedua, sudah menjadi tradisi kok untuk mengucap syukur, kumpulkan bangsa, kita mengucap syukur, bakar-bakar ayam, bakar-bakar ikan. Sudah menjadi tradisi. Bahkan kalau kita melihat di Matius 17, bisa dibuka Matius 17. Matius 11 ayat 17. Coba kita baca sama-sama Matius 11 ayat 17. 1, 2, 3. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari-nari.
kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Ngerti nggak sih apa maksudnya ini? Ini Tuhan yang ngomong. Jadi kamu itu, dia mengatakan kepada orang tua, kamu seperti anak-anak di pasar. Jadi zaman pasar pada waktu itu, anak-anak itu main di pasar. Ada yang meniup seruling, ada yang nyanyi, ada yang berkabung. Bermainnya seperti itu. Kalau sekarang kan bermainnya Mobile Legends, main TikTok. Nah zaman itu, permainannya itu seperti ini. Seakan-akan ada yang berduka, ada yang bernyanyi. Tetapi Tuhan mengatakan, kami meniup seruling bagimu, tapi kamu tidak menari. Kenapa? Sudah bosan dengan permainan itu. Sebenarnya apa yang Tuhan mengatakan? Kegiatan ibadah kita sudah begitu membosankan, sehingga tidak ada respon untuk kita itu menerima firman Tuhan dengan baik. Tidak ada respon. Sudah terbiasa, sudah enak. Saya kalau mau jujur, pegang keyboard sudah enak kadang-kadang. Pegang itu sudah kayaknya sudah nggak sanggup, capek lihatnya. Tetapi oleh karena kita sadar ini adalah pekerjaan Tuhan, ketika melayani Tuhan itu adalah upah dari penebusan. Jangan pikir melayani Tuhan selalu ada duitnya. Kalaupun ada, itu bagian dampak dari berkat Tuhan. Tetapi upah kita sebagai orang yang ditebus adalah melayani Dia. Paulus mengatakan, karena bagiku upahku itu menginjili. Upahku adalah menginjili. Jadi kalau kita gambarkan kerohanian Salomo, pujiannya kepada Tuhan yang tidak sejati itu dipengaruhi dua hal. Yang pertama karena momen, suasananya lagi enak di situ. Ya udah aku sembah. Yang kedua karena tradisi, sudah terbiasa orang pada saat itu kalau ada sesuatu yang diucapin syukur, ya sudah kita harus mengucap syukur. Jadi tidak lagi dari respon hati. Seperti aku meniup seruling, kamu kok nggak nyanyi? Aku menyanyikan di kidung duka, kamu kok nggak menangis? Sudah terbiasa. Jadi apa yang kita terima sekarang, kita adalah orang-orang yang terbiasa mendengar hal yang rohani, terbiasa mendengar firman, sehingga sampai terbiasanya kita sudah nggak ada respon. Charlie Chaplin, tahu Charlie Chaplin? Lambang dari orang jenius, komedian dari Prancis. Dia membuat lucu satu panggung di tahun 1960-an. Dia buat lucu, pertama orang ketawa. Kata-kata yang lucu itu diulang lagi, orang ketawa, tapi tinggal sedikit. Dia ulang lagi, hampir tidak ada yang ketawa. Dia ulang lagi, tidak semua orang ahli tidak ketawa. Lalu dia bilang, sesuatu yang berulang-ulang kita dengar akan membuat kita tidak akan ada respon. Sama dengan firman Tuhan. Sebelum Charlie Chaplin ngomong, Tuhan itu sudah ngomong, aku meniup seruling, kamu kok nggak nari? Nggak ada respon. Jadi kerohanian, pujian kita kepada Tuhan sebenarnya adalah momen di mana kita pada saat kita di gereja, kita secara otomatis memuji Tuhan. Dan sudah menjadi tradisi orang Kristen, hari Minggu adalah waktu kita gereja. Sehingga apa yang kita lakukan itu sebenarnya tidak ada apa-apanya lagi. Yang menyebabkan Salomo itu, oleh karena momen dan tradisi, dia menjadi tidak taat. Dia sudah mulai kaya, sudah bisa cari cewek sana sini. Lalu apa? Kerajaan itu pecah. Karena siapa? Salah Salomo. Dia yang membuat pecah kerajaan itu. Zaman Daud memperjuangkan keamanan. Zaman Salomo membuat ketidaknyamanan. Beda. Pada waktu Daud memerintah, dia berjuang untuk negerinya itu aman, sampai mematikan yang pertama, langkah pertama dia mematikan Goliat, digorok kepalanya. Lalu sampai nanti dia itu kepada bangsa Moab, sampai berperang kepada bangsa-bangsa di sekelilingnya. Karena apa? Memperjuangkan keamanan untuk negeri. Tetapi lahir anaknya, katanya buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Ternyata jauh. Daud memperjuangkan keamanan. Salomo buat onar.
negeri itu menjadi pecah. 40 tahun pemerintahan cukup membuat bangsa Israel pecah 80 tahun. Sampai karena pecahnya itu orang Israel sampai dibuang ke Babel. Tidak ada lagi persatuan. Nah, kalau kita menjadi orang-orang yang terbiasa mendengar firman, memuji Tuhan, tidak lagi sejati, kita ini akan pecah. Punya kepentingan sendiri, kepentingan denominasiku, kepentingan gerejaku, kepentingan kelompokku, kepentingan orang-orang terdekatku, semua tentang kepentingan diri sendiri. Momen, tradisi menyebabkan kita tidak menjadi taat sama Tuhan. Ketidaktaatan kita akan membuat kita pecah. Mungkin gak harus negeri ini pecah, tetapi diri kita sendiri yang pecah. Hilangnya rasa nikmat bersekutu dengan Tuhan. Hilangnya rasa cinta kepada Tuhan. Hilangnya selera untuk datang ke gereja. Hilangnya selera untuk kita melakukan firman Tuhan. Oleh karena semua yang kita lakukan seakan seperti Salomo, tradisi dan momen, bukan benar-benar penyembahan. Jadi kesalahan kecil itu menyebabkan banyak hal dampaknya. Jadi oleh karena hanya ikut-ikut saja Salomo ini, hanya karena tradisi membuat dia nggak taat sama Tuhan, besar dampaknya. 80 tahun kerajaan Israel pecah gara-gara ulahnya. Jadi saudara, ada satu yang bernama Legion, bukan Legion ya, Legion. Legion itu orang di Amerika di bagian negara bagian Philadelphia. Jadi dia itu orang yang suka penyendiri, seperti saya suka penyendiri. Jadi oleh karena dia pergi dengan teman-temannya jalan-jalan, mereka menemukan pesta. Oleh karena di pinggir-pinggir bagian Philadelphia itu ternyata itu para pemulung yang suka mabuk-mabukan. Mereka pergi begal, dan Legion ini menikah 2 orang peminum itu di tahun 1953. Dia nggak tahu baca, sampai dia nggak tahu keputusan hakim apa buat dia. Pada waktu sidang dia pun nggak ikut. Sampai 2016 dia dihukum. Bayangkan berapa tahun? Dari 1953 sampai 2016. Kemudian ada satu pengacara yang ingin membantu dia bernama Bridge, membantu dia mengatakan dengan dalil remaja tidak boleh, tidak pantas dihukum. Itu melanggar hak anak. Pada waktu itu dia masih berumur 13. Melanggar hak anak. Jadi dia dibebaskan di tahun 2016. Ternyata hakim-hakim di Amerika membuat petisi untuk menyetujui bahwa anak-anak yang sudah sampai menikah, pembunuhan tahap pertama. Karena ada pembunuhan berencana, ada pembunuhan tahap pertama. Yang pembunuhan tahap berencana itu kan itu yang sampai dihukum mati, seperti Verdi Sambo dalam ancaman itu. Oleh karena pembunuhannya berencana. Nah, ini tidak berencana, tetapi ini tahap pertama. 2017 dia diperkarakan lagi. Sampai 2020 baru dia bebas. Bayangkan, hanya masalah tidak tahu baca, pergi dengan teman-temannya, membuat dia dihukum berapa tahun? Puluhan tahun. Saudara, kalau kita menjadi orang tua pun hanya sekedar orang tua, menjadi tradisi saja, tidak pernah mengajarkan anak bagaimana sopan, bagaimana hidup yang baik. Kalau anak kita salah, jangan-jangan kita bela dia. Itu membuat dia seperti apa yang dilakukan Daud. Bagaimana Daud? Daud seperti apa? Sayang sekali sama anaknya. Bukan Salomo loh yang disayang. Rehabeam, anak dari istri lain. Dia sayang sekali.
Mau buat apapun dia sayang sekali. Akhirnya memberontak terhadapnya. Siapa lagi? Imam Eli. Imam Eli punya anak Pinehas dan satu lagi. Suka codok-codok daging sapi yang menjadi korban persembahan orang Israel. Belum matang mereka minta sendiri, memasak sendiri. Enggak sopan, tidak lagi menghargai itu. Apa Imam Eli? Imam Eli pukul mereka, hajar mereka, tidak. Imam Eli dikatakan dalam 1 Samuel, begitu sangat halus ajaran, janganlah seperti itu. Akhirnya apa? Tuhan marah. Imam Eli mati dengan misterius. Gak sakit, tiba-tiba tertikam, perutnya robek. Oleh karena apa? Menjadi orang Kristen tidak boleh hanya sekedar momen. Menjadi orang Kristen tidak boleh karena tradisi. C.S. Lewis itu mengatakan, kita menjadi Kristen, kita berbuat baik bukan supaya kita dikasihi Tuhan, tetapi Tuhan membuat kita lebih baik karena Dia mengasihi kita. Jadi tidak bisa kita usahakan kebaikan itu. Kita perlu meminta sama Tuhan. Itulah yang kita bisa temukan dari pujian sejati, bersekutu dengan Tuhan. Kalau persekutuan kita dengan Tuhan hanya karena momen, hanya karena tradisi, maka yang terjadi perpecahan dalam diri kita, dalam keluarga kita, semua terjadi. Jadi pujian sejati membutuhkan perenungan akan penyertaan Tuhan dan bukan terjadi karena momen. Jadi seperti saya sudah jelaskan tadi, doa syukur Daud dan doa Salomo itu sangat beda. Doa syukur Daud mengenang Tuhan membawa saya sampai ke sini. Saya yang dulunya tukang menanam kambing, suka menjaga kambing domba saya itu yang diterkam sini. Sekarang kok bisa ya saya sampai duduk dengan nyaman di istana? Perenungan atas apa yang diterima. Tapi kebanyakan orang Kristen ngapain? Doanya bukan doa syukur, doa minta. Walaupun dia sudah menerima apa yang Tuhan beri, apa yang dia minta kepada Tuhan, maunya di depan terus. Dia tidak pernah merenungkan kasih Tuhan. Ingat, tradisi orang Israel itu selalu mengacu kepada ingatlah. Bahkan sampai doa Petrus pada waktu dia menyangkal Yesus, kau yang menyertai nenek moyang kami. Ada suatu perenungan akan masa lalu di mana Tuhan itu sudah menyertai kita. Jangan pada saat kita di luar sana berbuat dosa, kita ngomongin orang. Pada hari yang sama kita datang gereja, secara auto ketika WL mengajar, mari kita puji Tuhan. Secara otomatis kita seperti robot. Ya Tuhan, pulang dari sini habis menyembah Tuhan, kita kembali lagi kepada kehidupan lama kita. Jadi kita itu adalah robot-robot rohani sebenarnya. Oleh karena apa yang kita lakukan hanya digerakkan oleh momen, hanya digerakkan oleh tradisi. Remote kita adalah momen dan tradisi. Jadi tidak ada sebenarnya pujian yang sejati. Jadi melalui firman ini kita dapat 3 hal. Yang pertama, pujian sejati harusnya tidak boleh diperoleh karena momen dan tradisi. Hanya suka-sukanya kita. Yang kedua, oleh karena momen dan tradisi membuat kita tidak menjadi taat sama Tuhan. Kita justru menjadi orang-orang yang munafik, seperti ahli Taurat. Tuhan mengatakan kepada murid-murid, hati-hati terhadap ragi orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa dengan ragi? Kenapa sih harus ragi? Bukankah ragi itu yang enak kalau buat tape di singkong? Enak sekali. Kenapa? Bukankah ragi itu enak buat donat? Dari kecil ngembang, iya kan, yang buat kue. Bukankah itu enak? Tapi kok Tuhan bilang hati-hati terhadap ragi orang Farisi. Apa sifat ragi? Membuat sesuatu berkembang. Dan ternyata ajaran orang Farisi dan ahli Taurat berkembang. Rohani bajunya, baik mulutnya, hatinya busuk. Kita mau yang begini. Rohani omongannya. Bahkan tidak jarang kita melihat konten-konten ketika
firman Tuhan sudah menjadi konten, bukan lagi suatu penginjilan. Ketika firman Tuhan sudah menjadi bahan penghasilan, tidak masalah. Tetapi motif dari apa yang kita lakukan itu kita akan bertanggung jawab sesuatu. Bagaimana Felix? Dia mengatakan kepada Paulus, Paulus duduk, berdiri di depan saya, ngomong. Oh, ngomonglah Paulus. Ternyata Paulus juga kasih dia duit. Jadi itu cara Paulus pada waktu itu. Kelihatannya sogok ya, kelihatannya suap. Tapi ada cara-cara tersendiri yang memang Tuhan kehendaki. Oh, orang seperti Felix ini tidak bisa diinjil kalau nggak pakai duit. Kasih duit. Ternyata motif dari itu ketika Felix sudah terbiasa dengan pemberian uang dari Paulus. Paulus mulai tentang ngomong penghakiman keberdosaan. Lalu Felix dengan Paulus, oh sudah cukup ya Paulus, nanti kalau ada waktu saya panggil lagi. Padahal nanti sudah nggak seperti itu. Dia udah nggak nyaman dengan firman yang disampaikan Paulus. Sampai disuruh Paulus, sampai Alkitab sudah nggak ceritakan Paulus dipanggil enggak lagi. Jadi kadang-kadang momen yang menggerakkan kita untuk menjadi rohani, tradisi yang membuat kita selalu melakukan hal yang rohani, membuat sesuatu yang akhirnya membuat kita tidak taat sama Tuhan. Ketidaktaatan itu menyebabkan pecahnya persekutuan kita dengan Tuhan. Seperti Daud, seperti Saul. Momen tradisi yang dia lakukan membuat dia tidak taat, nikahin bangsa kafir supaya memperoleh harta mereka, supaya semakin kaya. C.S. Lewis itu mengatakan, jika hidupmu di dunia ini tidak pernah bersyukur dengan apa yang kau terima, jangan-jangan kau diciptakan bukan untuk dunia ini, tapi untuk dunia lain. Ngerti ya? Saya rasa C.S. Lewis itu saking jengkelnya lihat orang yang gak bersyukur, saking gak sukanya lihat. Dia ngomong, orang yang gak pernah bersyukur, hidupnya bukan diciptakan untuk dunia yang nyata, jangan-jangan hidup untuk dunia lain. Jadi jangan sampai kita itu menyembah oleh karena momen, oleh karena tradisi. Karena momen dan tradisi menyebabkan kita menjadi orang munafik yang sebenarnya kita tidak taat sama Tuhan. Ketidaktaatan kita sama Tuhan menyebabkan kita hilangnya persekutuan, tawar hati terhadap apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Amin. Biarlah pujian kita adalah pujian yang sejati. Ayat terakhir kita baca Mazmur 103. Mazmur 103 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahami engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, hingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ya, sampai di situ. Jadi apa yang dilakukan Daud, bahkan dia menyadari pada saat mulutnya memuji Tuhan, pada saat tangannya bergerak memuji Tuhan, dia tahu benar jiwamu nggak memuji Tuhan. Pada saat dia mengatakan hal-hal yang rohani, dia sadar sekali hatiku nggak memuji Tuhan, sehingga dia mengatakan, hei jiwa, bangkitlah, pujilah Tuhan itu. Oleh karena apa dia sadar? Selama ini hanya bibir, hanya mulut, menjadi raja atas bangsa Israel, tetapi kelakuan dosa yang bobrok, membunuh, percabulan terhadap istri orang, dia lakukan. Dan itu membuat dia sadar. Sampai muncul Mazmur, pujilah Tuhan. Apa mulutnya? Tangannya enggak. Jiwa. Jiwa itu suatu kombinasi yang terdiri dari apa yang kita makan, apa yang kita rasa, apa yang kita dengar, apa yang kita alami, timbul menjadi suatu perenungan di hati. Itu jiwa. Sehingga dia tahu benar,
sebenarnya jiwaku nggak memuji Tuhan, sehingga dia paksa, hai jiwa, pujilah Tuhan. Jadi biarlah pujian kita sejati itu lahir dari hati, dari jiwa kita yang menyadari bahwa Tuhan sudah menyertai kita. Sehingga apa yang kita lakukan, beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, melayani Tuhan, bukan lagi karena momen kita suka melayani Tuhan, bukan lagi karena momen, karena tradisi orang Kristen harus gereja, tetapi karena ungkapan syukur bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang menyertai hidup kita dalam lapar, dalam kenyang, dalam sakit, dalam sembuh, dalam miskin, dalam kaya. Sehingga lahir pujian yang sejati dari hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang kami dengarkan hari ini. Renungan kami yang singkat, kami ingin supaya jiwa ini betul-betul memuji Engkau. Kami ingin bahwa Engkau adalah Allah yang terus menyertai kami, supaya kami tahu setiap kehidupan kami Tuhan yang menyertai. Ada di antara kami yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan. Ada di antara kami yang bergumul dalam rumah tangga, persoalan, permasalahan, dan keperluan ekonomi, Tuhan Engkau mencukupkan, membukakan jalan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Yang diberikan dari firman ini katakan amin. Terima kasih untuk hambanya, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau masuk dalam jadwal ibadah kita untuk seminggu ke depan. Dan untuk pengumuman hari ini, khusus untuk hari ini, untuk ibadah remaja, pemuda, dewasa muda, dan ibadah raya 2 ditiadakan, ya. Jadi nanti tidak ada untuk hari ini, nanti untuk minggu depan baru ada kembali. Dan ini pengumuman kita untuk seminggu ke depan. Kita masuk dalam jadwal ibadah umum 1 tanggal 30 April. Pengkhotbahnya Ibu PDM Yudhisati, untuk WA-nya Saudara Frianti, untuk singernya Saudari Elizabeth dan Saudari Gracia Meliana, untuk usher Bapak Bernard dan istri, untuk kolektan Ibu Panjaitan dan Ibu Novi, untuk LCD Saudara Justin, untuk tamborin Saudari Tasya, Saudari Yuni, Saudari Audrey, dan Saudari Pioga. Dan untuk pemusik Saudara Reven, Saudara Dendi, Saudara Yondan, dan Saudara Bos.
Dan untuk doanya Bapak Ari Tonang. Dan dilanjutkan kembali untuk ibadah pemuda, dewasa muda jam 5 sore. Pengkhotbahnya tetap dilayani oleh Ibu PDM Ibu Susanti, belnya Saudara Citra dan Saudara Priyanti, untuk kasyernya Saudara Ian, untuk kolektor Saudara Undraman, untuk LCD Saudari Indri, tamborin Saudari Janesa dan Saudari Audrey, untuk pemusik Saudara Eka, Yordan dan Dendi, dan untuk doanya Saudari Aprianti. Dan dilanjutkan kembali untuk ibadah RBI jam 2 siang. Pengkhotbahnya Ibu Yuni, WL Saudari Pioga dan Saudari Janesa, Asher Saudari Gloria, untuk kolektan Saudari Yunita, untuk LCD Saudara Jasin, tamborin Saudari Rahel dan Saudari Angel, untuk pemusik Saudara Baton, Ari, Ferdi dan Yordan, dan untuk doa Saudara Baton. Dan dilanjutkan kembali untuk ibadah doa pada tanggal 28 April hari Jumat jam 7 malam. Pembicara Ibu Panjaitan, WL dan doa Ibu Yuni. Dan dilanjutkan kembali untuk ibadah WBI tanggal 27 April jam 5 sore. Pembicara Ibu Yuni, WL Ibu Panjaitan, kolektor Ibu Bertina dan doa Ibu Junior. Itu aja pengumumannya. Dan berikutnya untuk Family Day tanggal 1 Mei, untuk pembayaran terakhir hari ini ya Bapak Gembala? Ya. Untuk yang mau mengikuti Family Day, GBI Rawakalo mengadakan Family Day 1 Mei jam berapa kumpulnya? Kumpul 5:30. Jadi satu orang 50.000, di atas 2 tahun sudah membayar normal ya. Jadi buat Bapak Ibu yang mau ikut, hari ini terakhir penutupan untuk pembayaran juga. Jadi untuk minggu depan sudah tidak ada lagi pendaftaran yang mau daftar, karena kita mau pembayaran bis ya, pembayaran bis. Jadi untuk segera di daftar buat Bapak Ibu Saudara dan dilunasi untuk hari ini. Dan berikutnya saya mengundang Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir tempat ini bisa bangkit berdiri. Haleluya. Kita adalah jemaat-jemaat yang setia di GBI Rawakalo. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Itu saja pengumuman kita pada pagi hari ini. Kita mau akhiri ibadah kita. Kita mau doa syafaat, nanti dilanjutkan kembali untuk doa berkat. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tuhan
kami mengaminkan bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong hidup kami. Kami percaya Tuhan, tepat pada waktunya kuasa dan mujizat Tuhan berlaku dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, ibadah kami boleh berlanjut dengan baik, berlangsung dengan baik, dan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk puji-pujian yang kami boleh naikkan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan limpahkan pagi hari ini, sehingga kami boleh hadir memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam rangkaian ibadah doa syafaat kami pada pagi hari ini Tuhan, kami mengangkat gereja kami. Tuhan, kami butuh lahan parkir. Sampai hari ini kami tetap percaya Engkau memberi kemenangan kepada kami Tuhan. Tidak ada yang mustahil Bapa. Dan kami terlalu percaya Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami. Doa kami naik ke hadapan-Mu Bapa. Percaya Tuhan turun tangan, Tuhan mendengarkan doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami Tuhan. Urapi, biar kiranya marifat Allah turun atas hamba-Mu Tuhan, dapat memimpin jemaat yang ada ini. Biarlah Tuhan dipimpin dengan seturut kehendak Tuhan, bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, mengenal kasih-Mu Tuhan, bersyukur selalu kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat ibu gembala kami Tuhan, bersama anak-anaknya. Tuhan berkati keluarga ini Tuhan, mencukupkan apa menjadi kebutuhan mereka. Itu juga dengan panti asuhan Oikos Agape. Tuhan berkati anak-anak boleh bertumbuh di dalam takut akan Tuhan, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dalam studi mereka Tuhan berkati menjadi anak-anak yang pintar dan cerdas, tumbuh dalam pengenalan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami juga boleh berdoa untuk jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Baik mereka yang tidak hadir Tuhan berkati. Mereka yang sakit Tuhan, mereka yang dalam pemulihan, Bu Yanti, Bu Endang, Saudara Belan, Tuhan jamah, Tuhan sempurnakan kesehatan mereka. Dan mereka boleh bersaksi bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, yang sudah memberikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk gereja kami. Setiap apa yang menjadi kebutuhan gereja kami Tuhan, kami berdoa Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Setiap kegiatan-kegiatan ibadah yang berlangsung Tuhan berkati. Berikan selalu Tuhan roh takut akan Tuhan, roh yang mengasihi Engkau, roh yang mengasihi dan setia kepada Engkau Tuhan, roh yang selalu bersyukur atas kasih karunia yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Berkati juga Tuhan setiap kegiatan ibadah yang berlangsung, baik ibadah raya pertama, ibadah raya kedua, remaja, youth. Tuhan berkati juga ibadah doa anak sekolah minggu, ibadah KRT, ibadah WBI, ibadah doa di hari Jumat. Tim musik Tuhan berkati. Setiap pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat, Tuhan berikan kasih yang sungguh-sungguh kepada mereka Tuhan, kepada kami, sehingga apa yang kami persembahkan Tuhan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Berikan roh takut akan Tuhan yang sungguh-sungguh. Berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Jokowi bersama wakilnya, para menteri, anggota DPR, MPR, DPRD, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, sampai RT RW. Tuhan berkati. Roh takut akan Tuhan ada pada mereka. Anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan juga Tuhan berkati. Tuhan juga menolong mereka dalam mereka bekerja, dalam mereka mengambil keputusan. Selalu takut akan Tuhan yang mereka nomor satu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa juga Tuhan untuk pekabaran Injil di Indonesia. Berkati setiap misionaris, gereja-gereja, berkati juga sekolah-sekolah Alkitab, seminari. Tuhan berkati juga media massa, media sosial, media elektronika, penyebaran Alkitab, pemutaran film Tuhan Yesus. Berkati sertakan kuduskan, sehingga ketika mereka melihat, mendengar, mereka menyaksikan, mereka boleh bertobat dan menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka masing-masing. Saat ini kami berdoa juga untuk kehidupan para janda, duda, anak yatim piatu, anak-anak terlantar, orang-orang jompo, orang-orang sakit yang di rumah sakit, baik yang di rumah. Tuhan berkati mereka Tuhan.
dalam keadaan susah. Terlebih lagi anak-anak Tuhan, mereka tetap percaya kasih dan kuasa Tuhan akan nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tepat pada waktunya Tuhan, Engkau akan memberikan lahan parkir kepada kami. Amin. Kami mengamini Tuhan, karya-Mu, kuasa-Mu nyata atas kehidupan gereja Tuhan GBI Rawakalan pagi hari ini. Kami menerima saat ini Tuhan dengan penuh ucapan syukur, karena Tuhan baik adanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau terlebih besar dari apa yang kami pikirkan saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami tutup ibadah, kami tutup doa syafaat ini Tuhan, di mana Tuhan kami akan berdoa bersama-sama Tuhan. Itu doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin perjalanan kami tibakan di rumah dengan selamat dalam damai sejahtera. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkan senantiasa mata rohanimu kepada Dia. Arahkan mata rohanimu kepada Yesus, sebab hanya Dialah sumber pengharapanmu, sumber sukacita, sumber berkat-Mu, sumber mujizat. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah segala berkat kasih dan anugerah. Pulanglah dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, cita kasih pertolongan dari Yesus Kristus, kekuatan serta penghiburan Roh Kudus senantiasa menyertai-mu dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat pulang, terus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.